Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini Sari akan membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat gugatan. Kenapa Sari membuat video ini? Karena pernah ada pertanyaan di kolom komen, gimana sih Kak cara menggugat? Oke, untuk menjawabnya agar kalian tidak bosan melihat video Sari, maka Sari akan menjelaskan kepada kalian sambil jalan-jalan menikmati pemandangan di daerah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Penjelasan Sari disertai dengan contoh kasus hukum ya guys, dan penjelasannya. Oke, agar tidak terlalu lama, kita sekarang langsung ke permasalahannya ya. Jadi pada suatu hari yang cerah, Sari dan teman Sari bernama Odi sedang berjalan-jalan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sambil menikmati pemandangan arsitekturnya, Sari akan memberikan penjelasannya kepada kalian. Jadi guys, contoh kasusnya yaitu sebagai berikut. Odi, teman Sari, telah melakukan perjanjian jual beli dengan Jat atas sebidang tanah perkarangan berikut dengan segala sesuatu yang berada di atas tanah hak milik tersebut yang terletak di daerah XYZ dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 01020304 tercatat atas nama Jat. Kemudian transaksi tersebut dapat dibuktikan dengan kwitansi jual beli beserta dengan saksi-saksi tentang perjanjian jual beli tersebut. Kemudian atas dasar jual beli tersebut, maka Odi hendak membalik nama sertifikat hak milik yang dahulu masih bernama Jat dan akan diubah nama sertifikat hak milik atas nama Odi. Dalam hal ini Odi adalah pembelinya. Kemudian atas rangkaian peristiwa yang telah dialami Odi bingung bagaimana harus mengajukan surat gugatan. Nah, mengenai gugatan ini Sari sudah sering ya membuatkan videonya. Di video ini hanya melengkapi saja ya guys. Kemudian Sari memberikan penjelasan bahwa permasalahan dalam hukum perdata dapat diajukan melalui penyelesaian dua di antaranya, yaitu permohonan dan gugatan. Mengenai contoh kasus permohonan ini sudah pernah ya Sari bahas di video berjudul Sidang Permohonan Ganti Nama. Untuk kasus hukum yang biasa Sari tangani, permohonan ini pihaknya hanya satu orang ya guys, tidak ada penggugat dan tergugat, yang ada hanya pemohon. Nah, untuk permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan isinya mengenai kronologis peristiwa yang dialami beserta dengan permohonan yang akan diajukan. Untuk mengenai penyelesaian permasalahan hukum melalui pengajuan permohonan ini, lebih jelasnya kalian bisa lihat ya videonya, untuk link ada di deskripsi. Oke, untuk permohonan Sari anggap kalian sudah paham ya. Kemudian kita masuk ke penyelesaian permasalahan hukum perdata melalui gugatan. Gugatan ini isinya mengandung permasalahan hukum atau sengketa hukum dengan orang lain, atau bisa juga berisi perselisihan di antara para pihak yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga penyelesaiannya diajukan melalui gugatan yang dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian untuk fokus penyelesaian permasalahan hukum perdata yang kita bahas di video ini mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat gugatan ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke dasar hukum, yaitu di dalam pasal 8 RV. Disebutkan bahwa gugatan harus memenuhi syarat-syarat substansi yang di dalamnya memuat syarat-syarat substansi itu terdiri dari yang pertama, identitas para pihak. Kemudian yang kedua adalah dasar-dasar gugatan atau fundamentum petendi atau posita.
Kemudian yang ketiga petitum. Nah, agar tidak terlalu banyak berbicara guys, Sari akan ajak kalian langsung praktek membuat surat gugatan ya. Nah, contohnya ada di video Sari dengan judul cara mengajukan gugatan perceraian. Linknya ada di deskripsi ya. Silahkan diklik di video tersebut. Yang Sari contohkan adalah cara membuat draft pembuatan surat gugatan. Tapi contoh kasusnya adalah perceraian secara perdata karena para pihaknya non-muslim. Mungkin di antara kalian bertanya, loh kak, itu gimana cara buat gugatan? Kasus hukum aku kan tentang jual beli tanah. Atau mungkin di antara kalian juga bertanya, kak, aku mau gugat orang yang tidak bayar hutang. Oke guys, begini ya Sari jawab. Pada prinsipnya sama ya draft gugatan perdata, karena di dalamnya mengandung identitas para pihak, posita, petitum sebagaimana tersebut dalam pasal 8 RV yang telah Sari bahas tadi. Oh ya, mungkin di antara kalian pasti masih bingung, apa itu posita, petitum? Penjelasannya ada di video Sari ya, cara mengajukan gugatan. Di situ dibahas secara detail karena jika dibahas dalam video ini akan sangat panjang ya dan membosankan penjelasannya. Mungkin untuk lebih jelasnya Sari juga pernah membuat video berjudul cara balik nama sertifikat. Untuk link ada di deskripsi ya. Oke, untuk posita dan petitum Sari anggap kalian sudah sedikit paham ya penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penjelasan tambahan tentang isi kronologis gugatan. Isi posita yang akan Sari bagikan 5 diantaranya mencakup hal-hal seperti berikut ini ya guys. Yang pertama yaitu objek perkara, yang kedua fakta-fakta dan dasar hukum, kemudian yang ketiga perbuatan tergugat, kemudian yang keempat uraian kerugian, kemudian yang kelima hubungan posita dan petitum. Kelima hal ini ya guys, jika Sari membuat gugatan wajib dan harus Sari perhatikan benar-benar, karena jika elemen gugatan tidak diperhatikan bisa jadi gugatan yang kalian buat tidak diterima. Kan sayang, kalian udah capek-capek buat gugatan, gugatannya tidak diterima. Begitu ya guys. Biasanya sih dalam membuat gugatan Sari lebih fokus pada nomor 3 yaitu kualifikasi perbuatan tergugat. Nah, dalam gugatan kalian bisa juga menguraikan apakah itu termasuk perbuatan melawan hukum, wan prestasi atau perbuatan lainnya. Kemudian kalian harus juga menguraikan cara perbuatan tergugat itu dilakukannya seperti apa. Jadi misalkan ya, di kasus ini adalah mengenai perjanjian jual beli dengan tujuan mengajukan gugatan untuk bisa membalik nama. Nah, dalam gugatan harus dijelaskan ya kronologis permasalahan kenapa sertifikat atas tanah yang sudah dibeli sampai tidak bisa dibalik nama. Nah, itu ya guys yang harus dijelaskan. Kemudian juga di dalam petitum juga harus dimohonkan. Contohnya dalam kasus hutang piutang, sebagaimana sering ditanyakan. Di dalam petitumnya ada kata memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum tergugat membayar denda atas keterlambatan pembayaran, atau bisa juga permohonan untuk meletakkan sita jaminan atas aset milik tergugat, atau hal-hal lain tergantung dari perkara kalian masing-masing ya. Oke, kemudian untuk pembuatan gugatan ini yang biasa Sari cari tahu terlebih dahulu adalah alat bukti yang dimiliki klien, kronologi peristiwa, dan apa yang menjadi dasar tujuan gugatan dari klien seperti itu. Nah, terkait dengan kasus hukum yang Sari contohkan, alat bukti yang dimiliki Odi terkait kasus hukum yang dialaminya adalah tetangga Odi bernama Ling, kemudian sahabat Odi bernama Eyu. Kemudian Sari bertanya kepada Odi,
apa aja yang bisa mereka saksikan. Kemudian Odi menjelaskan bahwa tetangga Odi bernama Ling bisa menyaksikan bahwa antara Odi dan Jat telah terjadi jual beli tanah pekarangan, di mana kedudukan Jat sebagai penjual dan Odi adalah sebagai pembeli. Kemudian yang kedua, jual beli dilaksanakan pada sekitar tahun 2008. Kemudian saksi tidak melihat transaksi jual beli secara langsung, dan saksi juga tidak pernah melihat kwitansi penjualan. Kemudian saksi kedua adalah sahabat Odi yang bernama Eyu. Selanjutnya Sari bertanya kepada Odi apa aja yang bisa disaksikan oleh Eyu. Kemudian Odi menjawab bahwa Eyu bisa menjelaskan mengenai bahwasanya Eyu mengetahui peristiwa jual beli. Akan tetapi Eyu tidak menyaksikan secara langsung mengenai peristiwa jual beli, dan Eyu mengetahui karena hanya diceritakan Odi. Kemudian yang kedua, Eyu juga tidak pernah melihat secara langsung kwitansi asli pembayaran jual beli tersebut. Oke, begitu ya guys, kurang lebihnya penjelasan saksi-saksi yang dimiliki Odi untuk memberikan keterangannya. Jika melihat penjelasan Odi mengenai saksi-saksi yang dimiliki, bisa dikatakan lemah ya guys, atau testimonium di auditu. Karena saksi itu adalah orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri. Sedangkan saksi yang dimiliki Odi hanya berdasarkan cerita dan tidak melihat, menyaksikan, dan mengalaminya sendiri. Begitu guys, sedikit penjelasan mengenai saksi. Kemudian kita lanjut untuk strategi pembuatan gugatan. Nah, untuk hal ini Sari sudah pernah membuatnya di video yang berjudul Strategi Memenangkan Gugatan. Nah, untuk link ada di deskripsi ya guys, silahkan klik dan kalian akan mendapatkan strategi pembuatannya. Oke guys, materi untuk membuat gugatan itu sangat kompleks ya, sangat luas materinya. Jika kalian salah membuat, maka akhir dari gugatan yang akan kalian ajukan bisa jadi tidak diterima atau NO. Seperti dalam contoh kasus teman Sari di video yang berjudul Bisnis Apartemen Menjanjikan. Garis besar isinya adalah mengenai kesalahan pembuatan gugatan karena gugatan kurang orang yang digugat atau gugatan kurang pihak, sering disebut juga exceptio plurium litis consortium. Oke guys, dari beberapa hal tersebut yang pernah Sari bahas, intinya teliti dalam membuat gugatan ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana contoh kasus yang teman-teman Sari alami. Begitu ya guys video dari Sari. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan semoga memberikan manfaat ya. Terima kasih, see ya.